Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang pertama dari kajian kita dengan tema ambillah akidamu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Tema ini kami ambil dari judul sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bertempat tinggal di negeri kerajaan Saudi Arabia yang bernama Syekh Muhammad Jamil Zainun. Beliau adalah seorang guru di salah satu markas dakwah di negeri Saudi Arabia, yaitu di Darul Hadith Mamlaka Al-Arabiyah. Beliau merupakan salah satu dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki akidah yang lurus, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menulis kitab yang beliau beri judul dengan Khudh Aqidatak Minal Kitabi wa Sunnatis Sahihati. Ambillah akidamu dari Alkitab, maksudnya dari Al-Quran, wa Sunnah, dan dari Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahihah, yang sahih. Kemudian yang kedua, kajian kita pada malam hari ini itu asalnya kita buka untuk kelompok belajar membaca Al-Quran dari kalangan orang-orang dewasa, karena di masjid ini kita juga mengajarkan anak-anak kecil untuk belajar iqra dan baca Al-Quran, yang kemudian ada beberapa orang juga dari kalangan orang dewasa yang ingin belajar. Maka kemudian kami berinisiatif untuk dibentuk kelompok tersendiri dengan waktu yang berbeda dengan anak-anak, karena kalau kita gabungkan anak-anak dengan orang dewasa itu kurang cocok, sehingga kita bentuk kelompok tersendiri. Nah, dari kelompok ini kemudian kami bermusyawarah bagaimana kalau kita adakan kajian sepekan sekali. Sepekan sekali. Namun kajian ini tidak tertutup hanya untuk kelompok yang membaca Al-Quran. Namun ini terbuka untuk umum, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang mau mengambil faidah dari majelis ini, maka itu dibolehkan atau dipersilahkan. Maka suatu kesyukuran kepada kami yang dipercayakan untuk menjadi pemateri dalam kegiatan kajian ini, untuk kita sama-sama berbagi faidah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kegiatan majelis yang kita lakukan pada malam hari ini adalah merupakan kegiatan yang sangat
ya, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang mana tidak satupun dari kita yang ikhlas dia duduk di dari majelis ilmu kecuali dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana keutamaan itu tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Apa keutamaan dari orang-orang yang duduk di majelis ilmu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bersumber dari sahabiyun jalil, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis riwayat Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, ya, Baitullah, yaitu masjid, rumah Allah. Mereka berkumpul di situ, ya. Kemudian mereka melakukan yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Ya, membaca Al-Qur'an. Ya, yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Membaca Al-Qur'an, membaca di sini memiliki dua makna. Yang pertama adalah membaca lafaz-lafaznya yang ada di dalam Al-Qur'an, dan yang kedua adalah membaca kandungan dari Al-Qur'an. Iya. Maka membaca lafaz-lafaz dan juga membaca kandungan yang dalam Al-Qur'an, yaitu masuk di dalamnya, yaitu kandungan Al-Qur'an adalah seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Islam, maka itu adalah merupakan kandungan daripada Al-Qur'an. Maka orang yang mempelajari Al-Qur'an, baik dengan membacanya, membacanya ataupun mempelajari kandungannya, maka dia akan mendapatkan apa yang akan disebutkan di dalam hadis ini. Lanjutan dari hadis ini, Nabi mengatakan yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan antara satu yang lainnya. Ada yang menyampaikan ilmu, ada yang mendengarkan, ada yang mengambilnya. Itu namanya yatadarasu. Yatadarasuna, mereka saling mengajarkan antara satu dengan lainnya. Kalau mereka lakukan ini, kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinatu, illa nazalat alaihim as-sakinatu, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan di dalam hati. Jadi ini keutamaan yang pertama orang yang duduk di majelis ilmu, yaitu mereka mendapatkan ketenangan dalam jiwa. Jadi seorang kalau dia gundah gulana, terlalu banyak persoalan yang dihadapi, persoalan dunia, masalah kemiskinan misalkan, kekurangan harta dan seterusnya, banyak musibah yang menimpa dan seterusnya, membuat hatinya gundah gulana, maka untuk menenangkan hatinya itu dia menghadiri majelis ilmu. Karena ini janji dari Nabi SAW, dan Nabi itu tidaklah berbicara kecuali apa yang beliau bicarakan itu adalah apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa illa yuha, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berucap, melainkan apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi katakan nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan turun kepada mereka. Mereka akan diliputi rahmat Allah. Jadi keutamaan yang pertama adalah mereka mendapatkan ketenangan. Yang kedua akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khaffathumul malaikah, yang ketiga. Wa khaffathumul malaikah, yaitu mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian yang keempat adalah
wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama-nama mereka ya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk. Iya. Allah akan menyebutkan, oh si fulan ini dia lagi hadir di majelis ilmu. Dan Allah banggakan, ini ditafsirkan oleh para ulama hadis ini, Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan di hadapan para malaikat. Iya. Oh, ini hadir di majelis ilmu. Ini hadir di majelis ilmu. Sebut-sebut nama-nama mereka. Ini keutamaannya. Kita saja ini kalau disebut-sebut saya sama kepala desa atau Pak Lurah di hadapan umum, itu kita sudah senang. Apalagi Bapak Presiden yang sebut-sebut nama kita, dia sebutkan kebaikan kita. Itu senangnya luar biasa. Bagaimana kalau yang menyebut-nyebut nama kita itu adalah yaitu Sang Pencipta alam semesta. Maka ini keutamaan yang sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Ini keutamaan, 4 keutamaan yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya man khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya pada yang lainnya. Ya. Dan Al-Qur'an di sini mempelajari Al-Qur'an di sini adalah mempelajari cara membacanya dan mempelajari kandungannya. Itulah yang disebut dengan majelis ilmu. Akan mendapatkan keutamaan menjadi orang yang terbaik dari seluruh manusia. Iya. Jadi kalau mau jadi orang yang terbaik, iya, maka kuncinya adalah kita bermajelis ilmu. Dua-duanya akan mendapatkan keutamaan. Orang yang menyampaikan ilmu dan orang yang mengambil ilmu. Karena di sini Nabi katakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita atau tema kita adalah ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ini adalah merupakan tema atau pembahasan yang sangat penting bagi setiap muslim. Karena sesungguhnya akidah itu adalah merupakan ruh dan penentu selamat tidaknya seseorang di dunia dan di akhirat. Kalau akidahnya lurus, benar, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kalau akidahnya bertentangan dengan apa yang Allah inginkan, yang Allah maksudkan, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Merugi dunia akhirat. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi di dunia dan di akhirat. Maka seorang tentunya, ya, siapapun juga dia, kalau kita bertanya kepadanya atau dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah Anda ingin selamat atau ingin celaka? Pasti tidak satupun manusia yang kita dapatkan bahwasanya dia ingin celaka. Pasti dia ingin selamat. Ya. Maka keselamatan adalah dengan menjadikan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagai sumber dari akidah kita. Karena dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya akidah yang benar, yang Allah inginkan, yang Allah jadikan akidah tersebut menyebabkan kita Allah masukkan ke dalam surga, kalau bukan dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah merupakan kalamullah. Iya, perkataan Allah. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi tidaklah dia berucap kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Maka oleh karena itu kewajiban kita bagi seseorang yang dia menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat adalah mengambil akidahnya itu dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya.
Kita meyakini Allah itu ada di atas arsy misalkan. Kita ini akidah kita. Allah itu istiwa, ya, menetap di atas arsy, tinggi di atas seluruh makhluk. Maka ini adalah kita ambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kapan akidah kita memiliki dalil, maka itu adalah kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Kapan tidak memiliki sumber sedikit pun juga dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah akidah yang batil yang harus kita tinggalkan. Kapan kita tidak tinggalkan, maka kita akan khasirud dunya wal akhirah. Maka kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Iya. Maka di sini kami akan membacakan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, dari kitab beliau Khudh aqidatak minal kitabi wa sunnati sahihah. Ambillah akidamu dari Alkitab dan sunnah yang sahih. Iya. Tema kita, ambillah akidamu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Judul buku ini, ambillah akidamu dari Alkitab dan sunnah. Apakah ada perbedaan? Iya, sama sekali tidak ada perbedaan. Alkitab itu adalah Al-Quran. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fih." Yang demikian itu adalah Alkitab. Maksudnya Alkitab di sini Al-Quran, karena Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Ya. Was-sunnah. Kemudian di sini disebutkan minal kitabi was-sunnah. Was-sunnati. Sunnah. Apa itu makna sunnah? Iya. Sunnah itu maknanya adalah, ya, ada dua. Ada makna secara, ya, jadi sunnah itu ada dia makna secara fikih dan ada makna secara hadis. Ya. Kalau dia maknanya dia secara fikih, maka yang kita pahami kebanyakan manusia. Minta maaf ini, siapa namanya? Syahrul. Ada kau syuting ya? Jangan di syuting. Ya. Ya hapus ya. Kalau rekam audio tidak apa-apa. Kalau di syuting tidak boleh. Jadi kami tidak terbiasa di foto-foto, di syuting dan seterusnya, tidak biasa ya. Kalau rekam biasa tidak apa-apa. Ya, makna sunnah, kalau dia makna secara fikih, yaitu apa namanya? Diamalkan, dikerjakan mendapatkan pahala, dan ditinggalkan tidak berdosa. Ini makna sunnah. Dan itu yang kita pahami, apa yang dipahami oleh kebanyakan manusia, yang mereka memahami bahwasanya sunnah itu hanya sebatas itu. Nah, itu makna secara fikih tidak salah. Kita tidak katakan itu salah. Itu benar. Iya. Tapi ada makna sunnah yang lebih luas lagi. Iya, yang mana sunnah itu sendiri adalah al-Islam. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad, dikatakan oleh salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dalam kitab beliau yang berjudul Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan as-sunnatu hiyal Islam wal islamu huwa sunnah. Sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Jadi kalau ditanya apa itu sunnah, ya Islam. Apa itu Islam? Sunnah. Benar? Ya. Kemudian makna secara hadis, bahwasanya sunnah itu adalah kullu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Yaitu segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan
Ya. Jadi perkataan Nabi semuanya itu adalah merupakan sunnah. Ya. Kemudian au fi'lin, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sunnah. Kemudian yang ketiga adalah takririn. Itu diamnya Nabi terhadap sesuatu. Misalkan Nabi melihat para sahabat mereka melakukan ini dan ini, atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, kemudian ada yang datang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi diamkan, menunjukkan bahwasanya perkara itu adalah sunnah. Itu namanya takrir, sunnah takrir. Ya, kemudian sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sifat beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan sunnah. Semuanya adalah merupakan sunnah. Jadi segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Iya. Dan sunnah itu juga dia bermakna syariat. Syariat itu sendiri. Sehingga kalau dikatakan oh ini adalah sunnah, misalkan saudara mengatakan salat menghadap ke sutroh atau pembatas itu adalah merupakan sunnah. Maksudnya salat menghadap sutroh itu adalah merupakan tuntunan dalam syariat. Bukan maknanya dia adalah dilaksanakan dapat pahala, kemudian ditinggalkan dapat tidak berdosa, bukan begitu maknanya. Tapi kalau orang tanya apa hukumnya, ini melaksanakan ini dan seterusnya. Nah, kemudian dia katakan sunnah, maka hukumnya sunnah, maka maknanya itu adalah dilaksanakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Judul pembahasan yang pertama yang beliau bawakan adalah haqqullahi 'alal ibadi. Nanti dia kalau habis waktu ya, kita 40 menit saja. 40 menit saja. Tadi dimulai kalau tidak salah mulai dari jam 8 lewat 8 menit kalau tidak salah tadi. Kita target 40 menit saja. Jadi judul yang pertama yang beliau bawakan dalam kitab ini adalah haqqullahi 'alal ibadi, yaitu hak Allah terhadap hambanya. Hak Allah terhadap hambanya. Apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Yaitu hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah yaitu hamba tersebut beribadah hanyalah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun juga. Dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun juga. Itu hak Allah terhadap hambanya. Dari mana kita dapatkan pemahaman seperti ini? Dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW yang sahih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Mu'ad bin Jabal mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku suatu hari aku duduk atau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Himar itu adalah hewan tunggangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih kecil daripada kuda. Kalau dia kuda, perbedaannya dengan himar, kalau kuda halal dagingnya dimakan. Kalau himar haram dagingnya dimakan. Tapi kalau ditunggangi bisa. Dihalalkan untuk ditunggangi kedua-duanya. Jadikan hewan kendaraan. Dan himar ini dia lebih kecil daripada kuda. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam boncengan. Walaupun ini tafsiran hadisnya ada mengatakan boncengan dalam satu ekor himar, kemudian mereka berdua boncengan di situ. Ada yang
menafsirkan masing-masing di atas himar. Mu'adz di atas himar sendiri, Rasulullah SAW di atas himar sendiri, tapi dia mengendarai di belakang Nabi. Tapi insya Allah yang benarnya adalah boncengan. Iya, boncengan dari Nabi SAW. Maka Mu'adz mengatakan, faqala li, maka Nabi SAW berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Iya, ini pertanyaan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan aku katakan Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Faqal, maka Mu'adz mengatakan, maka Nabi SAW bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah hamba tersebut beribadah kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun juga. Ya. Jadi kalau ditanya apa hak Allah terhadap hamba, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun juga. Nanti akan dijelaskan apa itu kesyirikan dan seterusnya akan datang. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba, hak para hamba kepada Allah. Ada hak hamba, hak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ada. Iya. Jadi hakul ibadi Allah, hak para hamba terhadap Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Itu haknya. Yaitu Allah tidak akan mengadab, ya, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Iya. Kemudian Mu'adz bertanya kepada Nabi SAW. Kata beliau, faqultu ya Rasulullah, maka saya pun berkata, wahai Rasulullah, afala ubashirun nasa, apakah boleh aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Maka kata Nabi SAW, la tubashirhum, janganlah engkau berikan kabar gembira ini kepada manusia, fayattakilu, maka mereka akan hanya bersandar kepada amalan ini saja. Iya. Terus kita bertanya, hadis ini kok Nabi larang untuk disampaikan kepada orang lain. Sementara ini mereka hanya berdua, tidak ada yang dengarkan. Tapi kenapa hadis ini bisa sampai kepada kita? Berarti ini menunjukkan Nabi Mu'adz sampaikan kepada orang lain, kepada tabi'in, kemudian tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita hadis ini. Iya, berarti Mu'adz mungkin melanggar larangan Nabi SAW, bukan begitu? Iya. Ya mungkin penjelasan ini insya Allah nanti kita akan, mungkin habis waktu ya? Sudah 40 menit? Iya. Mungkin kita jelaskan dulu ya. Jadi kenapa hadis ini sampai kepada kita? Iya. Jadi ditafsirkan oleh para ulama, Nabi katakan la tubashirhum, janganlah engkau berikan kabar gembira ini kepada manusia. Itu bukan pelarangan menunjukkan keharaman. Bukan. Artinya ketika Mu'adz langgar itu, tetap dia sampaikan kepada umat, maka Mu'adz berdosa, bukan. Karena ada hadis-hadis yang lain Nabi SAW sebutkan bahwasanya ancaman orang yang menyembunyikan ilmu. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak sampaikan. Iya. Maka dia itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dia akan dikekang dengan tali kekang api neraka. Dalam sebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi kalau seperti ini bertentangan antara dua hadis ini. Dan ini tidak akan mungkin bertentangan hadis ini. Dan hadis ini dikompromikan oleh para ulama. Iya. Bagaimana cara mengkompromikannya? Iya. Maka yang Nabi maksudkan, jangan sampaikan hadis ini kepada, kabar gembira ini kepada orang, yaitu orang-orang yang memang kalau disampaikan hadis ini kepadanya, maka dia hanya akan bersandar dengan amalan ini saja. Artinya yang penting tidak melakukan kesyirikan. Iya. Allah